Hai teman-teman, apa kabar? Hari ini kita akan belajar pembelajaran 3, masih di subtema 2, hewan di sekitarku. Kelas 1 tema 2, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Langsung aja ya, ayo mengamati. Nah teman-teman, amati gambar berikut. Ada yang tahu ini di mana? Benar sekali. Ini di kebun binatang. Yuk kita baca teksnya. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet, namun petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Nah, sekarang ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, teman-teman, pada gambar tadi ada teks atau ungkapan pemberitahuan. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kita lihat ya gambarnya. Nih, di sini ada dua pemberitahuan. Yang satu, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, dilarang memberi makanan sembarangan. Nah, teman-teman, yang kedua kamu bisa isi di bawah ini ya. Kemudian, yang nomor 2 ada gambar di sini nih. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Nah, pertanyaannya, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah saya akan mematuhinya. Selanjutnya, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu katakan adalah, baik Pak, saya tidak akan mendekati kandang hewan. Kenapa? Karena berbahaya. Nah, teman-teman, selanjutnya ayo bermain peran. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Contoh, nih ada Udin sama Siti. Udin, hai Siti, kamu sedang apa? Kemudian Siti, hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Nah, Siti, karena ada yang bukan makanan untuk kelinci. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Oh, begitu. Apalagi hal yang bisa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Siti pun menjawab, kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Siti pun menjawab, sama-sama Udin. Sekarang kita berlatih ya teman-teman. Perhatikan kembali teks percakapan tersebut. Tuliskan aturan merawat kelinci yang diceritakan Siti. Nah, teman-teman coba perhatikan lagi percakapan antara Udin dan Siti. Nih, Siti sedang apa? Siti sedang membersihkan makanan kelinci. Jadi, aturan merawat kelinci adalah satu, tempat makanannya harus dibersihkan.
Kita coba tulis ya. Nomor satu, tempat makanan kelinci harus dibersihkan. Kemudian yang lain kamu bisa tulis sendiri ya berdasarkan percakapan teks di atas. Mudah kan teman-teman? Presentasikan cara merawat kelinci sesuai bahasamu. Sampaikan di depan teman-temanmu. Nah, sampaikan kembali ya cara merawat kelinci yang tadi dibahas sama Udin dan Siti ya, dengan menggunakan bahasamu sendiri ya teman-teman. Selanjutnya, ayo berlatih. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Nih, lihat banyak ya papan pemberitahuannya. Ada lokasi singa, unta, jerapah, gajah, dan lain-lain ya. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian Benny menghitung jumlah hewan di kandang. Benny juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Nah, cermati gambar berikut ini ya, teman-teman. Di sini ada kandang beruang, harimau, dan burung. Coba kita hitung ya. Ada 9 ekor harimau, 13 ekor beruang, dan 40 ekor burung. Hewan yang paling banyak adalah burung. Nah, bisa kelihatan kan ini burungnya banyak. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah harimau. Nih, sedikit ya, kandangnya juga sempit. Banyaknya beruang lebih banyak dari harimau, tapi lebih sedikit dari burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah burung, beruang, dan harimau. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit adalah yang paling sedikit harimau, kemudian beruang, dan yang paling banyak burung. Perhatikan gambar di bawah. Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini ya. Ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, dan 45 ekor ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Nih, udah dibantu ya menjawabnya. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Ikan lebih banyak dari ulat. Kenapa ikan lebih banyak dari ulat? Karena jumlahnya 45 ekor, sedangkan ulat ada 35 ekor. Kupu-kupu lebih sedikit dari ulat. Nih, kupu-kupu jumlahnya cuma 15. Sekarang urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Jadi dari yang paling banyak ke yang paling sedikit. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit adalah, nah kalau yang ini dari yang sedikit ke yang paling banyak. Kupu-kupu, ulat, dan ikan. Selanjutnya nomor 2. Ada 34 ekor ayam, 50 ekor bebek, dan 6 ekor jerapah. Hewan yang paling banyak adalah, nih tentunya bebek. Bebek ada 50 ekor. Kemudian hewan yang paling sedikit adalah jerapah, karena jumlahnya cuma 6 ekor. Terlihat dari gambar ya, sangat sedikit. Bebek lebih banyak dari ayam. Jerapah lebih sedikit dari ayam. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah bebek, ayam, dan jerapah. Banyak, sedang, sedikit.
Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit adalah jerapah, ayam, dan bebek. Nah, teman-teman, nomor 3 dan seterusnya. Nih, sampai sini ya. Nomor 3, coba kamu isi sendiri ya, teman-teman. Mudah kok. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini. Selamat belajar, teman-teman.